warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini perkenalkan, saya Rizky dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas ekonomi dan bisnis, program studi akuntansi. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu teori efisiensi pasar. Nah, di pertemuan saya kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori perilaku konsumen. Sebelum masuk ke pembahasan, saya di sini ada punya referensi buku, yaitu tentang apa itu teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Nah, ini bukunya. Buku ini saya dapat dari dosen saya di akuntansi. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang sudah paham tentang apa itu teori perilaku konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang apa itu teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menjelaskan tentang apa itu suatu kegiatan organisasi, kelompok atau seseorang yang kegiatannya menghabiskan suatu barang atau jasa. Nah, itu disebut sebagai teori perilaku konsumen, yang dimana perilaku konsumen itu digambarkan dengan permintaan suatu barang atau jasa yang tidak terbatas dan sifatnya itu selalu menghabiskan suatu barang atau jasa. Dalam faktor-faktor pengaruh perilaku konsumen ada 4. Yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya itu ada faktor budaya, subbudaya, dan faktor kelas sosial. Nah, yang ketiga itu ada faktor sosial. Faktor sosial ini tentang bagaimana kelompok referensi, keluarga, ataupun kelompok sosial lainnya. Nah, ketiga itu ada faktor pribadi. Itu ada tentang usia, pekerjaan, terus ada gaya hidup dan yang lain-lain. Nah, untuk faktor pribadi sendiri itu ada motivasi, ada persepsi, memori tentang seseorang ataupun yang lain-lain. Keempat faktor ini dimana dapat mempengaruhi suatu teori perilaku konsumen, karena dari 4 faktor ini menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen dalam menghabiskan suatu barang atau jasa. Di dalam teori perilaku konsumen juga ada namanya teori perilaku konsumen rasional dan teori perilaku konsumen irasional. Teori perilaku konsumen rasional dapat digambarkan bagaimana produk yang dijual itu sangat berkualitas, terus barang yang dibutuhkan pelanggan, dan bagaimana barang tersebut dapat memenuhi suatu kebutuhan barang atau jasa pelanggan. Nah, kalau untuk teori perilaku konsumen irasional ini kebalikan dari teori perilaku konsumen rasional, di mana teori perilaku konsumen irasional ini yaitu suatu barang tersebut harus dipromosi atau diiklankan terlebih dahulu, terus barang-barang yang dijual juga mahal atau mewah, dan yang terakhir juga barang-barang yang dijual tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, mungkin sedikit informasi atau pembahasan yang sudah saya jelaskan tentang teori perilaku konsumen. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di masing-masing, karena saya cuma menjelaskan beberapa atau inti penting dari teori perilaku konsumen. Untuk kekurangan atau kelebihan saya mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.